Aku tak menyangka semua ini akan terjadi kepadaku. Ibu dan ayah selalu bertengkar karena ini. Ibu adalah seseorang yang religius. Setiap hari ibu selalu memintaku untuk pergi dari rumah, tapi ayah selalu diam. Sekarang aku bingung harus gimana. Faisal memang bertanggung jawab dengan semua ini, tapi dia itu gak pernah memberi dukungan cukup buat aku. Sayang, maafin mama ya. Mama bener-bener bingung harus gimana. Jalan satu-satunya yang terbaik adalah mendengarkan perkataan ibu. Tapi kemana aku harus berteduh kalau hujan? Kemana aku harus tidur jika tak punya tempat tinggal? Semuanya terasa berat buat aku. Diri ini sangat amat merasa tertekan dengan keadaan. Tapi aku tak menemukan jalan keluar dari keadaan dan situasi ini. Bapak jangan diam aja dong. Kita harus cari solusi dari masalah ini. Jangan nanteng gini dong, Pak. Ayo pikir. Kita harus cari jalan keluar dari keadaan ini. Bu, udah ya. Setiap hari pembahasan kamu itu selalu sama. Udahlah, biarin aja. Ini sudah takdir dari Tuhan. Hahaha, takdir kamu bilang. Kenapa harus seperti ini, Pak? Pokoknya Bapak harus bantu Ibu untuk menghentikan skandal ini. Kita nggak bisa diam aja. Ibu, ayah, maafin aku. Aku udah bikin kalian malu karena ulah aku. Bapak tahu kan, ini memalukan. Kita harus menjauhkan semua orang dari dosa ini. Gina harus keluar. Apa yang akan tetangga katakan? Ibu nggak mau kalau dapat kunjingan dari berbagai arah. Tapi dia anak kita. Mana mungkin kita tega mengusir anak kita sendiri, Bu. Mau bagaimanapun Gina, dia tetap anak kita, darah daging kita, Bu. Jangan coba membela. Ini terlalu memalukan untuk dipertahankan. Sekarang juga, pokoknya Gina harus pergi dari rumah ini. Dan kamu, pergi sana, hapus nama Gina dari kartu keluarga itu. Sekarang juga, kamu itu harus menjadi ayah sekaligus suami yang berguna. Jangan hanya diam dan acuh seperti ini. Sejauh ini, aku memang belum bisa menjadi suami dan ayah yang berguna karena aku hanya mendiamkan situasi ini. Aku pun bingung harus bagaimana. Apakah dengan mengusir anakku sendiri dari rumah adalah jalan yang terbaik untuk situasi ini? Kenapa Faisal diam terus ya? Dia gak mau nanya gitu gimana keadaan aku selama ini? Apa Faisal emang gak sepenuhnya peduli sama aku? Atau kata berjanji akan bertanggung jawab hanya angan-angan saja? Sayang, kenapa kamu diam aja? Ada apa? Pasti ini tentang kedua orang tua kamu ya? Iya, mereka bertengkar lagi karena ini. Sekarang aku harus gimana sayang? Aku bingung, benar-benar bingung dengan situasi ini. Kamu tenang aja ya, aku pasti akan tanggung jawab dengan semua ini. Percaya sama aku sayang. Kalau emang kamu mau bertanggung jawab dengan semua ini, kenapa kamu gak pernah ngasih dukungan lebih sama aku? Selama ini kamu cuma diam aja, bahkan jarang hubungin aku. Kamu sadar gak sih? Aku itu bukan cuma diam aja sayang. Aku itu lagi berpikir gimana caranya supaya kamu bisa keluar dari situasi ini tanpa beban apapun. Kamu mana tahu Faisal, ibu itu selalu usir aku dari rumah. Ibu itu pengen aku keluar dari rumah. Sekarang aku harus gimana Faisal? Apa? Ibu kamu pengen kamu keluar dari rumah? Kenapa sejahat itu sih? Iya, ibu bilang dia malu karena keadaan aku kayak gini. Makanya sekarang itu aku benar-benar merasa sendiri di dunia ini. Karena kamu juga gak pernah memberi dukungan sama aku. Enggak, kamu jangan ngomong kayak gitu. Di sini masih ada aku. Kamu jangan pernah ngerasa sendiri ya. Aku janji bakal ada terus buat kamu. Ini semua karena kesalahanku. Aku terlalu terbawa nafsu. Sekarang aku juga bingung harus gimana. Tapi semoga aja ada jalan keluar yang terbaik dari keadaan ini. Ayo dipilih. Semua sayuran maupun daging yang saya jual masih seger-seger loh bro. Kebetulan saya itu baru pulang dari pasar, terus langsung keliling. Iya Pak, sayurannya masih segar-segar. Saya jadi bingung mau beli yang mana, uy. Ayo dibeli sayurannya, ini masih seger-seger banget bu. Dijamin rasa masakannya lebih enak, mantap Paul. Ada Bu ini. Oh iya Bu,
Gimana keadaan Gina? Pasti perutnya dia makin besar ya, Bu? Iya Bu Wiwin, saya dengar dari Bu Yuni, katanya Gina garis 2 duluan ya. Kok bisa kemalingan Bu? Saya juga nggak tahu Bu, kenapa semua ini bisa terjadi sama anak saya. Halah, mana mungkin ibunya sendiri gak tahu kenapa anaknya bisa garis 2 di luar nikah. Pasti Gina juga cerita kan kenapa dia bisa kemalingan. Apa? Gina garis 2 di luar nikah? Ya Tuhan, Bu Wiwin pasti ngerasa malu banget ya Bu. Mana Bu Wiwin agamis banget lagi, tapi kok anaknya malah kayak gitu ya? Hah? Udah, kalian itu nggak berhak ikut campur dengan masalah ini. Ini adalah masalah keluarga saya. Jangan ikut campur ya kalian semua. Kita bukannya mau ikut campur Bu Wiwin. Kita cuma ngerasa kasihan aja sama ibu juga Pak Haris, karena harus menahan malu karena Gina. Halo, bilang aja kalau emang mau ikut campur. Kalian berdua itu memang ratu julid di kampung ini. Selalu aja tahu masalah yang ada di dalam keluarga seseorang. Aduh, udah, jangan ribut kayak gini, malu dilihat sama orang-orang. Bu Wiwin gak punya sopan santun ya. Percuma pakaian ibu tertutup, dan ibu seorang yang agamis. Tapi kalau perilaku kayak tadi ya rendahan, tau gak Bu? Ya ibu juga nggak usah ikut campur perihal masalah keluarga saya. Ibu nggak berhak berkata seperti itu. Makanya kalau punya anak itu dijaga Bu. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Akibatnya jadi fatal gini kan. Hal yang tak aku inginkan benar-benar terjadi. Aku merasa sangat malu dengan semua ini. Aku tak tahu lagi harus bersembunyi kemana setelah semua orang tahu kalau Gina garis 2 di luar nikah. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut kayak gini? Bu, ada apa ini? Kenapa ibu bisa ribut sama Bu Yuni? Itu loh Pak Haris, semua orang udah tahu dengan keadaan Gina yang garis 2 di luar nikah. Kita tahu dari Bu Yuni. Makanya Pak, Bu, kalau berantem itu jangan kencang-kencang. Tetangga jadi pada dengar kan. Bu, kita pulang aja yuk. Gak baik ribut-ribut kayak gitu. Mending kita ngobrol aja di rumah. Kenapa Pak Haris kelihatan kayak tenang gitu ya? Dia kayak nggak peduli sama keadaan Gina yang sekarang. Harusnya mereka mencari solusi masalah ini. Bukan gak peduli, tapi bisa aja mereka itu ngerasa malu. Lihat sekeliling kita, mereka semua mendengar kejadian tadi. Sekarang jadinya gimana nih? Ibu jadi beli sayur nggak? Hahaha, jadi dong Pak. Bapak lihat sendiri kan, kita berdua yang kena Pak. Kita dapat gunjingan dari orang-orang. Ibu ngerasa malu banget Pak. Pak, jangan diem aja dong. Ayo ngomong. Kamu itu niat jadi kepala keluarga gak sih? Diem aja deh. Kamu harus bisa memberi tanggapan. Kamu harus bisa memutuskan Pak. Ayo Pak, ngomong. Udah ya Bu, jangan bahas ini terus. Nanti tetangga kita denger lagi pertengkaran ini. Kamu ini kenapa sih? Selalu aja kayak gini. Kayaknya kamu gak akan pernah peduli meskipun kamu merasa malu. Wajah kamu setebal itu ya? Bukan gitu Bu, tapi ya kita mau gimana lagi. Udahlah, terima aja semua ini. Pokoknya ibu gak mau tahu. Gina harus keluar dari rumah ini. Aku benar-benar merasa malu Pak. Aku gak mau kalau hidup kayak gini. Gina! Gina! Ibu tahu kamu ada di dalam kamar. Cepat ke kamar ibu sekarang juga. Ibu tunggu kamu di sana. Gina! Sebenarnya aku itu pengen banget nolak perintah ibu, tapi aku nggak ada pilihan lain selain mengiyakan. Mau nggak mau, aku harus datang ke kamar ibu. Aku tahu apa yang akan terjadi di kamar ibu, dan aku tahu apa yang akan dibicarakan ibu. Tapi aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah kayak gini. Aku masih punya Faisal. Aku nggak boleh cengeng. Gina, ibu udah gak tahan lagi dengan semua ini. Kamu lebih baik pergi sekarang juga. Ibu gak mau dipermalukan oleh anak ibu sendiri. Pergi kamu. Tapi Bu, aku harus pergi kemana? Aku nggak punya tempat tujuan. Terserah kamu mau pergi kemanapun itu. Kamu sudah menghancurkan keluarga kita. Pergi sekarang juga. Jangan pernah kembali sebelum kamu membawa rasa malu ini pergi. Sana pergi. Tapi aku garis 2. Aku nggak tahu harus gimana. Mana mungkin aku pergi dengan keadaan seperti ini, Bu.
dengar baik-baik ya. Tidak ada tempat untukmu lagi di sini. Kamu sudah memilih jalanmu itu. Ibu nggak mau karena masalah ini. Ibu terus digunjing oleh tetangga kita. Kamu tahu sendiri kan, gadis yang garis 2 di luar nikah adalah gadis yang rendahan dan tidak tahu malu. Sana pergi. Baiklah, kalau memang itu yang ibu inginkan, aku akan pergi dari rumah ini. Meskipun aku merasa terpaksa melakukan ini, aku akan tetap pergi dengan hati yang tegar. Mungkin ini juga jalan satu-satunya yang paling terbaik untuk mengeluarkan ayah dan ibu dari keadaan yang sangat buruk ini. Aku nggak tahu harus pergi kemana, tapi aku akan mencoba mencari tempat untuk aku tinggal. Meskipun akan sedikit sulit, tapi aku akan berusaha. Semua barang yang aku butuhkan sudah masuk ke dalam tas ini. Hanya satu yang kurang. Aku tak memegang uang sepeser pun. Karena memang uang keseharian aku itu berasal dari ayah. Kalau aku minta, mereka nggak akan ngasih sedikit pun. Ayo sayang, kita pergi sekarang juga. Kamu harus kuat ya. Gina, kamu lagi ngapain ya di rumah? Kamu baik-baik aja kan? Aku belum hubungi kamu setelah pertemuan kemarin. Aku harap ibu kamu gak ngusir kamu, karena aku akan sangat bingung kalau orang tua aku tahu mereka gak akan menerima kamu semudah itu. Kenapa sih gak biasanya kayak gini? Pasti lagi mikirin Gina ya. Udahlah, jangan dipikirin terus. Dia pasti bisa kan menghadapi semua ini. Ya meskipun kamu gak ada di samping dia. Iya, aku tahu, tapi aku merasa khawatir dengan keadaan Gina, apalagi setelah tahu kalau Gina diusir dari rumah. Jangan dijadiin beban pikiran. Mungkin itu cuma ancaman buat Gina supaya di masa depan nanti bisa jaga diri. Semoga aja kayak gitu ya. Soalnya kalau Gina beneran diusir, terus dia datang ke rumah aku, pasti aku akan sangat bingung karena orang tuaku belum tentu menerima dia. Udah, mending sekarang kamu pulang aja. Telepon dia, lalu tanya keadaan dia sekarang kayak gimana. Faisal ada di rumah nggak ya? Tapi kenapa rumah dia kelihatan sepi gini? Apa dia lagi di luar? Mungkin kedua orang tuanya ada. Semoga aja aku diterima di rumah ini. Kamu mau kemana? Ngapain kamu bawa tas besar kayak gini? Aku mau ke rumah kamu, Faisal. Aku diusir dari rumah. Kamu mau kan nerima aku untuk tinggal di rumah ini? Aku belum siap dengan semua ini. Orang tua aku pasti gak akan mau nerima kamu, Gina. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Berarti kamu gak mau tanggung jawab dengan semua ini? Bukannya aku gak mau tanggung jawab, tapi aku cuma belum siap aja, Gina. Ya itu sama aja, kamu gak mau tanggung jawab, Faisal. Kamu bohong sama aku. Aku merasa seolah dunia terasa runtuh di sekelilingku. Aku tak tahu harus bersandar kepada siapa setelah ini. Aku hanya sendirian, tak punya tempat bercerita. Gina, tunggu. Gina, tunggu. Aku harus gimana ini? Aku berusaha mencari tempat berlindung, tetapi malam ini adalah perjuangan baru. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa tak seorang pun di keluargaku mau menerima keadaan ini. Nak, kamu mau kemana malam-malam gini? Kamu lagi garis 2 ya? Gak baik keluar malam-malam gini. Iya bu, aku lagi cari tempat untuk tinggal, tapi aku nggak tahu harus kemana. Waduh, kasihan sekali. Kamu ikut ke rumah ibu aja ya. Ibu gak tega lihat kamu kayak gini. Kasihan anak yang ada di dalam perut kamu. Ibu serius? Kasih aku izin buat tinggal di rumah ibu. Aku nggak akan ngerepotin kan? Enggak kok, kamu gak bikin ibu repot. Sekarang kita ke rumah ibu ya. Ini sudah malam. Ayo nak. Terima kasih banyak bu. Terima kasih. Ibu, makasih banyak ya. Ibu sudah mau menampung aku di rumah ini. Andai kita nggak ketemu, mungkin aku udah tidur di jalanan. Sama-sama nak. Kalau ibu boleh tahu, memangnya apa yang terjadi sama kamu nak?
Aku itu diusir dari rumah sama ibu karena aku garis 2 di luar nikah. Ibu merasa malu dengan keadaan aku yang sekarang. Oh, jadi karena itu. Padahal seharusnya ibu kamu itu jangan melakukan hal yang seperti ini. Meskipun merasa malu, ada baiknya ibu kamu terima saja dengan hati yang ikhlas, nak. Terkadang kita harus jatuh untuk belajar bagaimana bangkit. Kamu yang sabar ya, nak. Aku mulai merasa bahwa meski kehilangan keluarga, aku masih bisa menemukan jalan baru untuk diri sendiri. Garis 2 ini bukan akhir dari segalanya. Besok aku akan mulai bekerja untuk membalas budi kepada Bu Emar dan aku akan rawat bayi ini dengan baik.